Halo dulur, Abay Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritana podcast guys. Kayak anjir podcast. Kalau udah kayak Deddy Kobuzer ya. Ceritanya podcast. Udah kayak Deddy Bukan Kobuzer. Yang kayak Deddy itu ya, Deddy Kobuzer. Oh yang 3, 2, 1, Nah iya, the door. pembukaan dulu. Pakai bahasa Jepang. Oke. Sang ni ich doa oshimerizop. Gaya pakai bahasa Jepang. Abay Abadi. Oke, halo. Sama saya juga Abay Abadi. Jadi saya sengaja ngundang kamu ke sini buat ngebantuin saya memberikan penjelasan kepada subscriber saya tentang bagaimana di Jepang. Jadi topik untuk kali ini saya kan ini kan bulan puasa ya. Saya ingin share ke teman-teman subscriber subscriber saya bahwasannya puasa di Jepang itu seperti apa, khususnya yang saya alami waktu itu, seperti itu lur. Betul. Ngomong-ngomong, kabar kamu kayak gimana nih? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya. Pernah ke Jepang kan? 3 tahun. 3 tahun. Ya. Ngapain? Dagang. Magang ya di Jepang ya? Ya, magang. 3 tahun. Nah, sekarang kan bulan puasa nih. Kamu puasa nggak? Alhamdulillah puasa. Ya. Oh, syukur ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kamu waktu di Jepang kan 3 tahun ya? Ya. Kamu di Jepang 3 tahun pasti ngalamin 3 kali yang namanya berpuasa di Jepang. Bang Toyib. Coba jelasin bagaimana berpuasa waktu kamu berpuasa di Jepang. Oke. Jadi waktu saya puasa di Jepang ini lur ya. Karena saya kebetulan waktu itu pas lagi musim panas. Oh, pas musim panas. Iya, pas lagi musim panas. Jadi waktunya tuh panjang. Kalau musim panas itu siangnya panjang. Nah, waktu itu saya imsaknya aja jam 2. Imsak tuh dari jam 2. Berapa dan jam itu berarti? Maghribnya tuh sampai jam 7:30. Maghribnya tuh 7:30. Itu baru maghrib loh lur. Emang bener. Baru jam 3, jam 3:30 aja matahari udah terbit. Kamu dalam 1 bulan full nggak? Bisa nggak? Alhamdulillah bulan puasanya full. Enggak lur, saya ada beberapa hari bolong ya waktu itu karena sambil bekerja kan soalnya kita, jadi nggak cuma berpuasa. Dan ya itulah saya pribadi nggak bisa full. Apa hal terberat yang kamu rasakan saat berpuasa di Jepang? Ada banyak Coba jelaskan. Ada banyak sih, tapi ada satu hal yang berat menurut saya. Pernah suatu ketika saya main ke mall ya di Jepang. Saya main ke mall. Iya. Dan bukan makanan, bukan apa yang membuat puasa saya menjadi agak batal. Iman. Pernah suatu ketika, jadi pas karena ini saat musim panas ya. Karena saat musim panas. Jadi godaan yang membatalkan puasa dari segi iman gitu ya. Iya. Karena lagi musim panas. Kalau dari makanan? Nggak ada. Karena lagi musim panas itu yang tadi iman ya. Pas musim panas ya? Iya, musim panas itu cewek-cewek Jepang kan dasar omes. Ya kayak gitulah. Itu salah satu godaan terberat jadi di mata godaannya. Terus selanjutnya nih. Apa? Bagaimana tanggapan orang Jepang terhadap orang Indonesia, khususnya orang Muslim yang berpuasa sambil bekerja? Ya, bagaimana tanggapan mereka? Tanggapan mereka itu awal-awal mereka sangat khawatir ya. Jadi puasa itu seperti apa? Terus saya jelasin puasa itu ya nggak makan, nggak minum dari jam segini sampai jam segini. Berarti mereka merasa khawatir dong ya? Khawatir banget. Jadi mereka takut karena mereka kan bertanggung jawab atas kita ya di Jepang khususnya. Jadi mereka takut kalau kita berpuasa sambil bekerja tuh kita pingsan atau apa gitu ya karena kita kekurangan cairan. Soalnya sebelum-sebelumnya mereka juga ngasih rekomendasi ke kita tuh untuk harus sering minum gitu karena pekerjaan ini benar-benar menguras keringat. Jadi pekerjaan yang saya jalani ini menguras keringat banget gitu loh. Jadi diwajibkan untuk sering minum. Nah, ini terus harus selanjutnya berpuasa nih, gitu. Jadi apakah perusahaan tempat kamu bekerja ini ngasih cuti lebaran nggak? Waktu kamu lebaran dikasih cuti buat sholat id itu? Enggak lur. Enggak. Tepat
perusahaan tempat saya bekerja nggak ngasih cuti sama sekali. Ya, malahan pas lagi memang gila kerja ya kalau di Jepang itu emang bener-bener. Boro-boro libur ya, orang di Jepang hari kemerdekaan negara Jepang aja mereka nggak libur kok. Tapi perusahaan lain teman-teman kamu ada nggak yang dikasih cuti Lebaran gitu? Kalau teman-teman saya yang lain ada beberapa perusahaan yang diberi cuti buat Lebaran khusus. Ya mungkin mereka juga udah tahu. Terus ini ya, saat Indonesia. Lebaran kan biasanya di Indonesia itu kita ya di Indonesia bermaaf-maafan. Ya di Indonesia lah kebanyakan kita tuh bermaaf-maafan salam-salaman. Bermaaf-maafan. Ya. Nah, waktu kamu kemarin di Jepang itu waktu Lebaran minta maaf nggak ke orang-orang Jepang? Nah, ini ada cerita. Jadi saya waktu itu juga pas Lebaran ya saya minta maaf ke mereka. Minta maaf apa katanya, emang punya salah apa ya, saya jelasin kalau di kita tuh orang Muslim kalau habis Lebaran gitu ya bermaaf-maafan gitu, memaafkan apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Ya mereka merasa aneh ya, tapi kesananya mereka bagus ya katanya, budayanya saya suka katanya mereka seperti itu. Jadi oke katanya, mereka juga meminta maaf balik ke kita atas kesalahan-kesalahan mereka. Mungkin kayaknya mereka yang kaget, mereka yang benar-benar baru tahu gitu. Iya. Kalau mereka orang Jepang yang udah tahu ya kebiasaan Muslim seperti apa, ya mereka ya biasa aja sih. Seperti itu lur. Seperti itu dulu. Terus oke deh, ini yang terakhir, pertanyaan terakhir ya. Apa? Beri tips ke kita atau ke para kengsu saya atau ke subscriber saya yang calon-calon para mau magang ke Jepang nih. Mereka banyak yang mau magang ke Jepang. Mudah-mudahan kalian dilancarkan semuanya ya sampai berangkat ke Jepang. Kasih tips ke mereka supaya bisa berpuasa full gitu saat sambil bekerja di perusahaan Jepang. Saya aja nggak full. Ya walaupun kamu nggak full, tapi seenggaknya kamu pasti tahu lah tips-tipsnya bagaimana biar kuat gitu puasanya. Jadi buat khususnya pas musim panas ya. Kalau pas musim dingin kan pendek. Siang harinya pendek. Iya. Jadi buat teman-teman yang nanti pas kebetulan ke Jepang terus pas musim panas dapat puasanya, itu ya tips dari saya, perbanyak minum air putih di sahur. Itu jangan banyak makan yang pedas-pedas, terus banyak makan sayur dan buah-buahan, terus minum jus tomat, itu yang paling penting. Jadi intinya harus banyak minum. Ya apa? Makan sayur. Iya, banyak minum, makan sayuran. Jangan makan yang pedas-pedas. Banyak makan sayur. Ya, terus minum jus tomat, itu yang paling penting. Makan buah-buahan. Minum jus tomat. Ya. Karena pas musim panas kan minum jus tomat. Haus. Umum sih ya. Iya. Ya mungkin minum jus tomat mungkin karena cuacanya panas. Lagi panas ya, lagi musim panas. Iya. Ya karena memang musim panas di Jepang itu kadang melebihi musim panas di kita loh, di Indonesia loh panasnya itu lur. Di Indonesia beneran paling ya? Berapa ya kan? Gitu. Kalau di sana itu panasnya panas banget. Biasa. Iya emang. Sampai kita mau tidur malam jendela dibuka itu angin dari luar aja panas itu loh. Kita serba salah. Saya aja kalau misalnya tidur ya pakai AC juga itu ke listriknya tuh lumayan boros karena mungkin ya bekerja keras AC-nya. Saya biasanya pakai kipas malah yang lebih kerasa. Itu kalau pakai kipas dari depan kena kipas, belakangnya keringetan. Iya. Tetap bener. Saking banget. Panasnya. Emang bener di Jepang itu panas seperti itu lur. Saking panasnya. Jadi terima kasih lur udah sama-sama udah sharing ke saya dan ke kita semua tentang bagaimana berpuasa di Jepang. Oke, siap. Terima kasih udah hadir di podcast saya yang podcast itu ya. Podcast Koski itu pada rugu. Baiklah. Usaha nuhun pokoknya mah. Dan mohon maaf buat semuanya teman-teman. Saya jarang banget bikin video khususnya setelah data-data saya selama di Jepang 3 tahun. Video-video, foto-foto semuanya hilang beserta laptop, beserta handphone yang waktu kejadian waktu itu. Semoga cepat mohon maaf. Ya, secara tidak langsung itu membuat saya menjadi gimana ya? Data-data video-video video-video buat ditunjukin ke kalian tuh semuanya hilang gitu. Jadi saya mau nunjukin apa gitu. Sangat disayangkan. Sabar. Itulah.
yang rezeki maling. Ya mungkin rezekinya maling. Tapi kenapa gitu harus diambil sama flash sama ininya, hard disknya gitu loh. Kalau misal laptopnya, HP-nya kan saya juga bisa istilahnya bisa beli lagi lah. Tapi kalau misal data itu di hard disk, ya udah. Kan gimana lagi? Pengalaman nggak bakal bisa dibeli itu loh, Lur. Ya kan ngerti kan, curhat saya ini, jadi inget lagi kan. Udah jangan nangis. Jadi terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini. Mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran kalian. Jangan lupa di subscribe. Oke ya Lur ya. Yuk, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, jangan nangis ya. Udah.